Kenzi. Saya di sini salah satu alumni dari YouLife Academy juga. Saya angkatan yang udah cukup lama. Sebenarnya saya punya klinik gigi ada di daerah Pakuan City sana. Selain itu, saya juga sekarang sedang mengembangkan untuk perusahaan digital marketing. Wow. Jadi saya ada kantor juga di daerah Kenjeran. Terus yang lagi saya develop baru dan insya Allah ini juga akan running di 2022. Jadi buat yang ingin buat klinik atau dan sebagainya itu bisa kita bantu secara manajemen untuk developing bisnisnya as a consultant juga, seperti itu sih. Kalau dulu YouLife itu ada pengembangan skill untuk digital marketing. Zaman dulu itu beliau buka kelas itu. Terus saya ikut bersama teman-teman yang lumayan banyak dulu. Jadi sharing-sharing berkaitan tentang bagaimana sih sebuah funnel atau digital marketing itu kayak gimana. Terus bisnis system itu harusnya seperti apa supaya bisa terarah gitu. Itu secara marketing juga diajarkan sama Pak Dodi waktu itu. Waktu itu ya? Setelah itu YouLife makin besar, kemudian berkembang juga ke arah yang digital marketing ya. Untuk trading saran syariah itu. Nah, dari trading saran itu saya juga ikutan gitu, karena kan saya udah yakin dari awal aja memang bagus ya untuk cara mengarahkannya tuh step by step. Jadi open mindset dulu, kenapa harus mengambil ini dan itu, apa yang harus dilakukan untuk savingnya, segala sesuatu itu diarahkan oleh Pak Dodi. Jadi nggak cuman sekedar dapat cuan selesai, itu enggak gitu. Atau sekarang yang banyak yang model scam penipuan, no, itu enggak gitu. Awalnya itu pasti karena terbuai. Awalnya terbuai, iming-iming, untung cepat, kerja yang nggak terlalu effortnya berat, kan gitu. Terus ternyata tuh nggak seindah iming-iming itu. Terus yang kedua, main percaya tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang cukup. Ya udahlah, wes pokoknya suruh sold buy, kita langsung ikut aja tanpa kita tahu apa indikatornya. Terus ini trennya lagi apa, kita tidak bisa membaca kondisi-kondisi dalam market sendiri. Ya itu bakalan bener-bener lost. Saya kalau cerita itu saya merinding karena itu bener-bener dari hati saya mengalami itu. Serius, itu saya pernah hampir bunuh diri dulu. Alhamdulillah di bawah bimbingannya Pak Dodi, saya merasa step by step itu tercerahkan. Mulai dari bagaimana untuk mencapai cuan, bagaimana juga sharing-sharing yang luar biasa tentang pengembangan bisnis dari Pak Dodi, sebenarnya gitu. Sebenarnya udah lama dari beberapa teman-teman. Cuman karena pas kejadian yang saya loss luar biasa itu, saya udah agak skeptis dengan yang namanya dunia trading ya. Dunia trading, entah itu komoditi, entah itu saham atau apalah gitu. Kemudian ketika saya tadi balik ke cerita, saya berdarah-darah dan ketemu Pak Dodi gitu. Mindset saya dibetulkan supaya tidak terjadi itu lagi. Dari sana, oh ternyata nggak semengerikan itu loh tentang dunia trading. Asal ada note-nya itu, asal kamu punya ilmu, kamu punya gambaran bagaimana sih masuk ke dalam market dengan cara yang benar. Ada, banyak banget. Ini kenapa nyantol, nggak kelar-kelar, ya kan? Ini katanya aman, cuman enaknya kenapa ya kalau di saham itu selama kamu tidak dijual pada kondisi memang minus, aman. Dan memang kan tidak ada istilahnya uang inap ya. Uang inap itu nggak ada. Kalau dulu di tempat yang lama itu kan kita setiap malam tuh ada uang inapnya dan kita harus menghitung kapan ini angin naik, dia bakal trendingnya itu kapan naiknya, itu yang kita very stressnya di situ. Sedangkan kalau di saham kan nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Selama kita nggak
menjual pada saat kondisi kita rugi ya kita nggak rugi gitu. Nah disitulah bagaimana kita bisa memilah mana nih market yang memang lagi bagus, mana nih yang kira-kira yang akan kita beli gitu. Itu sih. Kalau nyantol terus belum kejual dan sebagainya kayaknya makanan biasa ya. Makanan gitu. biasa. Makanan biasa ya. Ya itu setiap segala pekerjaan apapun itu sebenarnya ada risiko. Ada risiko. Cuman dengan kita memiliki pengetahuan, dengan kita belajar, kita bisa meminimalisir risiko. Itu supaya kita nggak terlalu jahat, walaupun nanti istilahnya kesandung, tapi nggak sampai kamu luka, hancur, babak belur lah intinya gitu, masih terarah. Gitu. Kalau dari saya pribadi ya, itu kita harus benar-benar yakin dulu, yakin dari pilihan yang kita usul. Kenapa sih kita harus ngambil di saham syariah itu? Kenapa why-nya itu? Nah, terus bagaimana? Kalau masalah trading itu kan sebenarnya teknis ya. Teknis itu bisa dipelajari semua orang. Every people bisa mempelajari lah, iso lah, gampang lah. Yang penting itu bagaimana tentang mindset sama mental di awal. Malah ke mental. Mental sama mindset di awal. Karena ketika mindset dan mental itu belum ketata dengan benar, maka teknis itu nanti akan ke bawah nafsu, dan sebagainya. Itu saya sudah mengalami itu. Okay. Lebih ke mindset dulu. Kita pilih dulu, oke ini aman nih, tenang. Kita ngambil misalkan untuk di syariah ya. Kita udah jelas nih sesuai dengan arahan ya. Nah, ininya seperti ini. Udah beres. Ya jadi kalau sekarang itu lebih jeli. Lebih jeli untuk memilah suatu pekerjaan atau suatu bisnis yang akan kita geluti, dan kalau sudah masuk di sana ya lakukan itu dengan totally. Even itu sebuah investasi, maka investasi itu benar-benar kita harus terjun, kita geluti benar-benar dengan effort yang maksimal dari itu. Soalnya kalau kita udah masuk dan kita setengah-setengah, mendingan buy aja gitu. Buy, udahlah drakor aja lah, atau apalah rebahan. Katanya kan generasi rebahan. Justru generasi rebahan itu nggak sepenuhnya ini loh ya malas. Enggak, justru dengan rebahan aja sebenarnya kamu bisa mencetak uang kok. Gitu. Bisa loh kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis spesial edisi dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Masih bersama mentor saya Bapak Dodi Eka Putra. Dan tentunya kali ini kita akan berbicara tentang momen lebaran jadi pasar empuk pinjol. Bagaimana sih Pak cara antisipasinya? Dan ngomongin pinjol nih, pinjol itu adalah inovasi kredit yang berbasis daring atau online, yang dulunya sistemnya manual dengan mendatangi lembaga yang bersangkutan, dan kalau sekarang bisa melalui medsos. Dan fenomena lebaran ini jadi ajang sepertinya pinjol untuk mencari sasaran empuknya. Aduh, ngeri nih ya. Aduh, kalau ngomongin pinjol itu kemana-mana ini. Bahkan teman kerabat yang ada di telepon bisa dihubungi hanya gara-gara nggak bayar, begitu Pak. Mengerikan. Nah, faktor apa sih yang membuat masyarakat sering terjebak pinjol? Monggo silahkan Bapak. Nah ini, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, yang menarik ya, Mbak Ika, saya katakan terkait dengan pinjolnya sebuah fenomena yang paling up to date lah, ya, yang jadi ngetren dan sekaligus nama juga oke, pinjol gitu kan, online contoh semuanya. Jadi semua di online jadi online. Padahal sebenarnya kataku cuma satu, ngutang loh. Ya. Ngutang lebih kekinian. Ngutang. Ngutang tidak online gitu. Jadi sebenarnya ini ditanya kenapa fenomena ini muncul dan orang mau melakukan, karena memang justru permintaannya ada. Kan bisnis itu kan tadi karena demand, supply dan demand ya, dan permintaannya ada. Dan kenapa itu terjadi? Kata kunci tetap satu sebenarnya, itu terkait dengan kondisi masyarakat hari ini yang memang sangat berat mencari keuangan, menambah income mereka.
Sehingga ketika income mereka berkurang, mereka dapat tekanan dan mereka of course di selamat hari raya ini, kalau hari raya ketemu dengan keluarga dan ketemu dengan ponakan, kalau nggak ngasih angpau rasanya gimana harga diri? Iya sih. Nah, itulah itu sebenarnya tradisi sebenarnya Pak tradisi. ya. Jadi kalau nggak ngasih piye? Kalau nggak bajunya baru lebaran nggak asik itu kan dia gitu. Jadi artinya adalah memaksa akhirnya, terpaksa seperti itu. Tapi itu bagi mereka yang memang saya katakan adalah yang agak sedikit pendek lah cara berpikirnya. Sorry kalau nggak enak saya katakan, ya. Why saya mengatakan karena mereka adalah yang mereka bisa terjebak. Sebab nanti kata kuncinya, sekarang mereka enak memang dapat pinjaman masuk, banget gampang. lagi Pak, sekarang gampang banget. Nah, cuma nanti begitu selesai Lebaran nangis sudah biasanya. Bingung kembali ini dalam ya. kesendirian dia mikir. Nah, jadi kadang-kadang kalau hutang nambah Mbak, itu yang pernah saya rasakan dulu ya. Pertama saya katakan, saya coba tidur di pojok kasur saya tutup bantal, itu nggak nyenyak. Ya. Itu yang saya rasakan dulu. Ya. Pada saat utang itu terjadi, dan akhirnya apa? Setiap hari, setiap malam begitu. Bangun-bangun pagi harapannya hutang lunas, enggak juga katanya. Malah berpikir hutang apa lagi nih? Nah itu dia. Dan akhirnya lasas terjebak nanti seperti saya dulu, sampai saya dulu digedor-gedor dengan debt collector. Sampai datang ke rumah, anak kita masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Impactnya adalah awal kita enak masuk, begitu kita nggak mampu membayar, buyu. Memang saya katakan. Tapi kalau diomongin nggak masalah sih, coba aja lah saya katakan. Janganlah, na'udzubillah min dzalik lah. Nah, karena sekarang juga gampang banget loh Pak aksesnya. Kita buka media sosial apapun sekarang tuh kayak langsung klik saja begitu. Bahkan tadi sebelum kita berbincang ini Pak, saya ngeliat di Google tips bagaimana cara biar tidak ditagih pinjol loh. Kok malah dikasih tips? Kok bukan tips untuk menghindari, malah diberi tips seperti itu sampai segitunya. Pak. Sampai begitunya, dan mereka sangat proaktif hari ini untuk buat sesuatu kepada kita yang dia menawarkan sesuatu. Pada saat kita tidak mampu, sudah nanti nagih gila-gilaan, kita pun tidur nggak bisa segala macam. Jadi silakan pilih. Inilah sebenarnya yang saya katakan adalah salah satu yang menjadi sebuah fenomena besar di masyarakat kita. Yang saya nggak tahu kenapa dibuka ruang ini, ya. Padahal mestinya adalah yang dibuka ruang adalah bagaimana caranya adalah menambah isi rekening melalui handphone, mestinya begitu. Ya, harusnya begitu. Harusnya. Bagaimana caranya dengan dididik masyarakat ini, pegang aja handphone, buka aja, saya katakan tekan dapat cuan. Iya. Itu yang mestinya terjadi. Iya benar. Kayak episode sebelumnya nih, ketika episode kemarin, Bapak membuka HP dengan saham yang gotop itu Pak ya. Bapak dengan santainya, ya udah turun nggak apa-apa nih. Habis ini naik Mbak, beneran naik loh. Bisa sebenarnya Pak gitu, ya. Daripada itu buka handphone karena pinjol. Itu dia. Tinggal milih aja. Buka handphone karena pinjol atau buka handphone karena dapat duit, itu doang. Boleh nggak sih Pak kalau saya bilang begini? Karena saya nggak bilang person to person ya. Karena sifat manusia yang males untuk berusaha. Akhirnya gaya hidupnya karena kayak hidup di kota, ya nggak sih? Akses mudah, gampang, pinjol ini tinggal scroll, klik selesai. Apakah fenomena seperti itu membuat? Memang itu salah satu. Karena kalau kita perhatikan kurang lebih ada banyak sebenarnya faktor penyebab. Salah satu di malas memang. Jadi gini sebenarnya, saya mengatakan kadang-kadang adalah bahwa malas itu menjadi sebuah industri bisnis hari ini. Iya. Orang malas datang ke warung, pegang handphone, datang Gojek sudah. Gojek, GoFood, GrabFood, Shopee Food, apapun itu ya. Kan itu semuanya. Jadi saking malasnya, kan karena malas sebenarnya. Yeah. Jadi di balik masalah manusia yang malas, muncullah industri bisnis yang baru. Ya. Pengusaha entrepreneur menangkap itu sebagai peluang uang. Peluang uang. Ya. Termasuk juga tadi malas berusaha, malas belajar, malas improve diri. Jangan-jangan pinjol itu merupakan usaha baru untuk pengusaha, Pak? Bisa jadi. Karena memang karena kata kunci kan masyarakat ini masuk kelas. Kita coba nawarkan, padahal kalau kita ada kelas gratis ini. Iya benar kelas gratis loh, nggak minat. Nggak mau, karena bisa belajar kok kelamaan saya butuh sekarang, monggo. Nah, nanti akhir ujung-ujung terasa nanti nangis. Malas berproses. Aduh, sebenarnya apa saja sih ini Pak daya tariknya pinjol sehingga membuat masyarakat tuh mudah banget tertariknya, cepet banget gitu kayak. Ya karena itu tadi, karena mereka pertama adalah mereka terjebak dengan sebuah keadaan yang hari ini harus hidup dengan have. Ya. Have, jadi harus punya, merasa punya gitu loh. Karena kalau pulang kampung kalau ngebak sesuatu, itu harga diri nggak ada Mbak.
Betul, apalagi nggak bawa jodoh. Waduh, susah hidupnya udah. Itu dia. Udah, penalti dah. Penalti sudah. Ya, kalau nggak motornya baru atau at least tidaknya HP baru, begitu ya. Sampai Bagus benar-benar. Pak, mobil baru malah. Nah, entahlah dari mana datangnya gitu. Yang penting, Pokoknya dapat aduh, baju baru segala macam, sehingga nanti pada saat pulang itu wow, berhasil ya. Begitu selesai pulang, nangis sudah. Aduh, nah ini Pak, fenomena ini, bagaimana sih Pak sebenarnya caranya biar menghindari jebakan Batman-nya ini? Saya mengatakan tidak ada pilihan. Pertama saya mengatakan kalau menghindari udah nggak mungkin. Iya. Nah, karena kita bahas kemarin kan, kalau cara menghindari gampang. Semua handphone media hilangkan. Iya, Bapak pernah bilang tuh, berkali-kali episode Bapak bilang ya sudah ke laut aja, ke hutan aja, bahkan Hutan begitu sudah. ya. Nah, itu selesai. Gitu selesai ya? sudah. Wah, Nggak iya. bakal kena dan begituan. Ya, Oke. Cuma saya mengatakan itu kan sesuatu yang mustahil di zaman kita digital hari ini. Justru setiap hari malah dapat kadang kan. Betul. Sehingga saya mengatakan adalah pertama jadi gini. Saya tidak menyalahkan lah. Mungkin sekarang ada yang mengatakan ada pinjol syariah segala macam cukup gitu. Oh iya Pak, saya baru dengar loh pinjol syariah. Ada pinjol. Masya Allah. Nah, ada pinjol syariah sekarang. Aduh. Oke, itu tapi carilah itu, saya pun nggak tahu. Tapi keywordnya sebenarnya kata kunci adalah pinjaman itu, ataupun Anda minjam di mana pun nggak salah. Yang salah adalah pada saat Bapak dana tadi, dia tidak bisa berubah jadi contoh misalnya gini, kita minjam misalnya 10 juta. Ada nggak ilmu atau pengetahuan dari 10 juta tadi dia bisa menjadi 100 juta? Nggak ada. Atau pada saat punya 10 juta dia habis? Maaf, jatuhnya riba dong. Bisa jadi begitu. Artinya ketika, jadi gini, maksudnya dengan 10 juta tadi bisa jadi 100 juta itu maksudnya adalah mungkin kita gunakan untuk usaha, Oh, iya. pinjaman tadi, yang produktif of course, Ya, bukan untuk gaya hidup. bukan untuk gaya hidup, Iya, oke. betul. Minjem untuk produktif, untuk membuat usaha lebih besar lagi berkembang. Mungkin masih bisa dibenarkan kalau Itu hal seperti oke. Oke. Cuma problem orang jadi gini, karena isu sebenarnya bukan pada pinjolnya sebenarnya kalau menurut saya. Karena Persennya mungkin ya Pak. ya pertama persennya sendiri adalah, yang kedua saya mengatakan lebih kepada ketidaktahuannya dia di dalam mengelola dana yang dia dapatkan tadi sebenarnya. Manajemen keuangan. Ilmu juga. Mengelola uang yang ada sehingga dia besar. Aduh, satu kalau udah ngomongin utang tuh kayak bulu kuduk nih berdiri gitu. Karena pernah banget bener-bener saya sampai kemarin sempat ngobrol sama Bapak sih tentang, Pak, nutup kartu kredit loh Pak saya. 4 kartu kredit saya tutup, nominal sekian jadi sekian begitu. Ya Allah, ini memang benar-benar gaya hidup memang sih. Memang sudah style. Jadi maka sekarang gaya hidup tadi akhirnya bagi industri bisnis menjadi sebuah peluang. Dan dia nggak peduli sudah gitu loh. Lo nggak keren kalau lo nggak punya kartu kredit, begitulah atasnya itu ya. Lo nggak keren kalau lo nggak punya baju kurang baru di begitu. Lebaran begitu Mau ya. sampai kapan seperti itu? Dan jadi gini Mbak, Oke. yang paling parah saya katakan adalah ketika itu terjadi ya, Heeh. itu nanti impactnya bukan pada dia sendiri biasanya, tapi pada keluarganya dia, anak-anaknya dia, istrinya dia, bahkan beberapa orang yang akhirnya rumahnya disita, Nah, kemudian detektor datang, ya, kemudian akhirnya semua jadi sengsara atau begitu. Kenapa? Karena terlalu ingin cara cepat, instan. ya itu tadi karena pengen outlooknya oke, padahal nggak ngerti belakangnya ada apa. Berarti begitu. nggak paham. Jadi pada dasarnya intinya adalah gaya hidup. Betul. Ya, jadi kalau kita hidup lewat gaya hidup ya selesai perkara begitu ya. Sebenarnya gaya hidup nggak salah sih. Iya, nggak salah. Kalau memang Gak ada yang salah. Ini benar semua kok di sini. Yang jelas daripada kita hidup di gaya hidup, mendingan ikut kelas gratis saham syariah dari YouLife Academy. Cukup akses www.cerdassaham.com atau telepon ke 0822 888 98 250. Bagi 50 pendaftar pertama mendapatkan kelas gratis senilai 799.000. Daripada gaya hidup, mending ikut kelas YouLife Academy untuk menambah ilmu, menambah skill kita. Kata Bapak, kalau semakin pintar ngerti kok caranya nanti bagaimana mengatur uang dan manajemen keuangan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan iklan berikut ini. Nama saya Agus Lukman Hidayat, saya dari Kota Pudak, Gresik.
tahunya ketika saya pas ada ini diinfokan teman gitu kan, ada YouLife Academy saham syariah pas waktu itu awal-awal pandemi itu. Di situ saya butuh waktu satu bulan lebih, hampir 2 bulan saya baru bisa menerima konsep itu atau mau masuk secara lebih serius. Masa ada saham syariah? Ternyata setelah saya pelajari, saya ikuti training di YouLife Academy, ditunjukkan fatwa-fatwanya. Oh, ternyata 2011 sudah ada fatwanya itu. Keinginan saya sih sebenarnya ingin ya punya waktu yang lebih luang untuk keluarga yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus belajar mencari jalan untuk dalam tanda petik punya kebebasan finansial gitu ya. Jadi sudah bisa mencetak sendiri penghasilan dengan kita tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kan bukan lagi menjadi pegawai itu sih mimpi kita. Ya. Yang menarik menurut saya itu dunia saham itu ibarat hutan belantara, dinamika ya di dalam. Apalagi kalau kita lihat saham syariah hampir 500 lah gitu ya, 500 emiten kan. Itu setiap hari itu ada opportunity sebenarnya, peluang kita untuk menghasilkan cuan gitu ya. Cuan. YouLife Academy ini mengajarkan kita filosofi tentang saham syariah. Jadi mesti belajarnya adalah harus mengerti betul fundamental dari sebuah bisnis perusahaan itu. Ini yang membedakan. Jadi kalau kita belajar di YouLife mesti belajar misalnya 7 magic number misalnya kan gitu. Jadi 7 angka-angka magic dari fundamental sebuah perusahaan yang harus kita kuasai. Dan itu yang membedakan antara berdagang saham dengan dalam tanda petik perjudian kan gitu. Karena kita tahu betul basic apa yang mau kita beli. Meskipun memang harus dikombinasikan dengan technical, misalnya kan gitu, technical tentang saham itu sendiri. YouLife Academy mengajarkan kepada saya itu kita ini dididik betul-betul menjadi seorang analis dan manajer investasi buat diri sendiri ya. Jadi harus tahu betul dalemannya perusahaan itu, ya kan? Harus tahu betul angka-angka keuangan yang yang basic ya, yang mendasar fundamental. Nah, itu penting. Sebagai contoh misalnya kita memilih saham yang ini contoh ya, kalau kita bicara risiko misalnya, karena fundamental itu berhubungan dengan risiko. Yang memilih saham yang minimal market cap-nya 3T misalnya gitu. Jangan asal yang pokoknya naik turun. Nah itu tidak begitu. Memang kadang-kadang ada yang nggak senang model begini kan. Tapi kalau menurut saya ini adalah salah satu cara untuk mitigasi risiko sebenarnya. Kembali lagi di Aula Bisnis Special Edition dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Tadi sebelum iklan, kita bicara tentang gaya hidup. Ya, daripada nurutin gaya hidup nggak selesai-selesai, lebih baik ikut kelasnya YouLife Academy. Semakin pintar, semakin bisa manajemen keuangan dan tentunya solusi gimana, apalagi momen lebaran Pak ya, biar keuangan kita semakin sehat begitu. Nah, Bapak, nih sekarang kita bicara tentang cara apa yang harusnya dilakukan masyarakat untuk tidak bergantung dengan pinjol. Oke.
Dalam bab ini saya mengatakan kalau kita mengatakan sebenarnya banyak cara ya. Poin pertama saya mengatakan beberapa langkah. Yang pertama yang selalu kita berikan edukasi biasanya itu pastikan dalam kondisi apapun juga. Jadi saya lebih suka mengatakan lebih baik kita aware ya. Aware itu apa namanya? Bukan aware itu artinya ada rasa kesadaran penuh lah. Oh ya. Ada kesadaran penuh bahwa memang hari ini contoh ya, saya dulu merasakan kalau bagi yang saya nggak tahu siapa yang merasakan, tapi paling tidak sadar bahwa hari ini memang kondisi sedang berat, itu pertama dulu. Ada kesadaran itu. Nah, kalau sudah kesadaran itu muncul, saya mengatakan, dan akuilah bahwa kesadaran tadi bahwa dengan kita sadar penuh tadi, maka poin kedua saya mengatakan bersyukur dengan yang ada dulu. Ya, itu tuh mahal harganya. Sehatnya sekarang mahal banget, Pak. Betul. Syukuri dulu. Artinya adalah dalam kondisi berat gini kok syukur? Iya. Sebab jadi gini, Mbak. Saya kalau bicara tentang ilmu yang nama pun juga saya lupa, tapi bahasa mudahnya ini, kita kalau sudah masuk dalam kondisi kita aware dan kita sadar, artinya kita paham keadaan kita hari ini sedang berat segala macam dan begitu, dan yang kedua kita masuk kalimat syukur tadi saya katakan, maka itu kata kunci yang kedua, dia akan masuk pada sebuah otak kita, sel otak kita dia akan mulai terbuka. Dia mulai terbuka. Nah, pada saat itu saya mengatakan dia akan masuk pada poin yang ketiga, namanya adalah dia akan muncul namanya find a way. Akan dapat sebuah jalan keluar apa ini? Solusi. Gitu ya? Dia akan munculkan, kalau gitu apa solusinya? Hari ini contoh, income saya mungkin tidak cukup untuk hidup sekeluarga, contoh begitu ya. Maka pada kita syukur, kita bersyukur apa yang ada di tangan hari ini. Maka pada saat itu kita aware dan kita sadar, bismillah kita tawakal tuh, ya Allah terima keadaan ini, bismillah begitu, dan tunjukin jalan begitu. Maka bukan berarti pasrah ya, Pak? Bukan, beda. Kalau pasrah beda lagi, itu namanya nunggu mati itu. Berarti benar-benar kita ikhtiar. Ikhtiar, jadi artinya kita, memang ya, karena gini, dalam konteks kesyukuran tadi, ada kalimat di dalam diri kita sadar bahwa pasti ada sesuatu dalam hidup kita selama ini yang salah. Itu maksudnya. Kenapa saya katakan? Dia kalau benar, mestinya kita sudah buat setiap bulan tuh mungkin 50 juta, 100 juta setiap bulan. Tapi kalau masih dalam kita misalnya hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetap begitu, perjalanan hidup begitu saja terus menerus, tidak ada peningkatan income, saya mengatakan. Ada sesuatu. Itu ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ada sesuatu. Something yang keliru sebenarnya. Dan itulah harus kita mulai berpikir. Kenapa? Karena gini formulanya, Mbak. Saya sudah mengatakan adalah, dan berkali saya mengatakan, logika sederhana 3 tahun Anda buat bisnis, tidak tembus 1 miliar pertama, ada yang salah dengan otak. Udah, itu ngobrol kemarin Bapak ke saya kayak tampar gitu. Karena udah 3 tahun lebih ini. Ya, ada sesuatu. Arti bahasa muda lah, kerja ngapain aja sih selama ini, contoh begitu. Apa sih yang dikerjain, contoh begitu. Bolak pagi pulang petang nggak jelas. Pasti ada yang salah sebenarnya, ada yang keliru. Ada apa nih? Iya, tapi itu yang saya katakan tadi. Inilah sebab kalau kita muncul kesadaran tadi, maka kita mengatakan berarti ada yang kurang. Nah, di sini nanti kita akan minta dari Allah SWT petunjuk, akan find a way, jalan keluar. Yang diantara rezeki itu, Mbak, ternyata jalan keluar rezeki itu terletak pada ilmu. Nah, benar banget kalau ngomongin ilmu. Jadi inilah yang saya katakan, yang orang kadang tertutup. Dia berbicara rezeki lebih pada kerja keras dengan ijazah yang tinggi. Saya kemarin sudah baru dapat ini, Mbak, menarik ini di sosial media saya, ruang komen. Kita coba sharing tentang saham syariah bisa buat cuan dengan handphone. Mana mungkin? Dia ngomong gitu. Di mana? Yang saya tahu. Dengan tegas, yang saya tahu, kalau dapat uang itu harus yang kerja keras. Keras yang bagaimana? Itulah dia. Aduh, ngerti. Dan harus ada ijazah. Masya Allah. Memang benar. Tidak salah. Tidak salah, saya katakan. Saya katakan, Saya katakan, ya betul ini, gitu kan. Kerja keras dan ijazah, saya katakan. Ijazah digadein kali, Pak? Loh. Padahal saya dulu kerja keras, ijazah cuma dagang 500.000, Mbak. Sebulan. Iya. Bisa dites lagi itu. Cuma tidak salah. Bapak tidak salah. Itu di komen Bapak, itu di komen. Di komen saya. Masya Allah. Saya katakan, Tapi itu menandakan bahwa sebenarnya pengetahuan dia selama ini itu yang dia tahu. Ya, terserah. Memang dia itu yang dia tahu. Nah, di sini saya mengatakan kadang-kadang adalah pada event-event ketika di depan seperti ini, bahwa kenyataan itu yang saya mengatakan yang harus segera dirubah. Itu poin keempat nanti sebenarnya itu. Harus ada rasa dirubah cara berpikir. Sebab jadi gini, zaman sudah berubah, keadaan sudah berubah, maka cara cari uang pun berubah sekarang hari ini.
Kalau dulu orang kerja keras, sekarang pegang handphone tuh jadi duit sudah. Betul. Nah, ini yang barangkali selama ini tidak tahu ilmunya, tidak tahu formulanya, sangat itulah kenapa kita buat kelas. Masya Allah. Sampai tadi. Sampai jatuh. Sebentar ya pemirsa, yang jelas nggak apa-apa deh. Itu iklan sebentar nanti. Nah, itu iklan lewat nanti. Iklan lewat itu nggak apa-apa. Oke. Itulah kenapa kita bikin kelas, kita sambil bikin buku untuk membantu mereka yang hari ini buat duit melalui handphone. Caranya mudah. Ada sinyal, ada handphone masuk kelas, teng kan dapat cuan. Iya. Padahal sebenarnya kalau ngomongin lagi-lagi Pak, tidak kurang bersyukur. Kita sehatnya harus sudah bersyukur Pak. Apalagi begitu. Apalagi kemarin pandemi 2 tahun benar-benar stuck. Nah, ngerasain bagaimana saya yang dulu pernah kena begitu ya, ngerasain sehat tuh mahal sekali. Dari hal kecil mungkin kita harus bersyukur, akhirnya pasti ya diberikan lebih begitu Pak ya. Karena kan formula kan sederhana tuh Mbak. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum la azidanakum. Nah, formula sebenarnya kan. Ya. Yang formula setiap hari kita baca dan kita tahu, udah makan hafal dan formula itu. Apa kurang coba formula yang lo beri kepada kita sebenarnya? Kita bersyukur aja lo tambah nikmatnya. Betul. Jangan gara-gara hujan ngomel jemurannya nggak kering. Kalau panas ngomel, aduh panas terus kapan hujannya. Nah, kan itu dia. Itu hal kecil ya Pak Hal ya. kecil. Apalagi hal besar yang kita syukurin begitu ya. Karena formula sederhana. Jadi dengan kita begitu akhirnya terbuka pikirannya Allah, masuk kelas, belajar, dapat ilmu. Oh gitu. Contohlah hari ini. Berapa orang di antara mereka coba yang sedang lihat Aula Bisnis ini dan kita diskusi gini. Coba tanya dia ada nggak ada perubahan? Atau Mbak sendiri kita mungkin baru kenal pertama kan, ada nggak sedikit improvement yang terasa tentang gitu? Saya jujur iya. Nah, saya akhirnya senang membaca. Jujur buku yang di depan ini yang dikasih Bapak ke saya udah separuh halaman. Ini udah ngerasain banyak kata-kata yang saya nanti pengen akan bahas juga ke Bapak gitu. Kok sampai ada kata-kata seperti ini, Bapak pengalamannya apa? Itu saya pengen tahu itu. Karena kata-katanya simple buat saya, tapi menurut saya itu dalam banget ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang Pak momen Lebaran, kita ngomongin momen Lebaran dulu deh. Merupakan tradisi warga Indonesia. yes. Tradisi kita kumpul-kumpul bareng bersama keluarga. Itu satu yang harus dilakukan. Ya, yang harus tidak boleh tidak Atau bahkan boleh mungkin. tidak, kapan lagi? Tapi sebenarnya yang salah bukan tradisinya. Bukan salah, tradisi nggak salah. Ya Pak, bener. Akhirnya ajang pamer yang tidak mau kalah dengan satu dengan lainnya menyebabkan peluang begitu mungkin ya. Peluang yang akhirnya banyak pengusaha, saya bilang pengusaha loh Pak. Pinjol ini saya bilang pengusaha karena menangkap peluang. Iya betul. Boleh juga saya bilang entrepreneur loh. Karena entrepreneur itu menangkap pengusaha loh Pak. Betul. Menangkap peluang-peluang usaha. Entrepreneur pengusaha yang akhirnya banyak klien begitu yang ikut dan terjebak di dalamnya. Betul. Nah, kalau untuk seorang Bapak, Pak, kita harus gimana Pak kalau udah kejebak sama pinjol nih Pak? Kalau sudah kena udah apain? Ya rasain lah. Saya jujur aja. Udah apain lagi orang udah kena kok. Setidaknya bagaimana cara kita move on biar nggak kena pinjol lagi adalah dengan kelas di Life Academy gitu dong Mbak. Nah, ngomongin tentang kelas di Life Academy, apakah juga memberikan edukasi tentang buruknya pinjol ini atau efeknya pinjol? Jadi gini, kalau di dalam kelas kita secara penamaan enggak, cuma kita memang sebenarnya lebih banyak kepada membantu mereka untuk. Jadi gini, kata kunci pinjaman itu kita nggak menyalahkan. Kita tidak, jadi kita bukan orang yang anti meminjam. Kita juga bukan orang anti berhutang, karena bagi kita adalah ada juga hutang yang syariah juga ada kok. Artinya dia berhutang tanpa riba kan ada sebenarnya. Ya, mungkin kan gitu. MOU ya, akad jadi ya, artinya gitu. adalah hutangnya nggak salah, riba memang masuk ke laut kan itu kata kuncinya. Oke. Nah, tapi problem orang hari ini adalah pada saat dapat pinjaman tadi dia tidak tahu cara ngelola. Itu dalam kelas kita tunjukin caranya. Oh gitu. Itu yang kita kasih tahu bagaimana cara mengelola dana yang ada di tangan ini. Contoh, kita mengatakan Anda kalau pinjam is oke saja kepada siapa, tapi ada tempat minjamnya, contoh begitu. Cuma jangan gunakan pinjam untuk trading, itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, itu nama idle money. Jadi kalau trading sebagai idle money. Tapi kalau minjem misalnya untuk belajar, minjem untuk improve sesuatu yang produktif, itu kita benarkan. Kenapa? Karena untuk kemajuan diri mungkin. Kemajuan diri itu ada, karena itu adalah investasi juga sebenarnya untuk diri kita. Kemudian yang kedua, pinjam juga hati-hati. Yang dibolehkan pinjam ada kepada mertua atau orang tua. Oke. Ya. Tapi kalau sudah minjam ke mertua dan orang tua, minjam lagi karena nggak mampu bayar yang sebelumnya. Lobang tutup lobangnya nih dong saya. Itulah kita tunjukin dalam kelas step by step. Bagaimana mereka ngerubah pinjaman tadi menjadi sesuatu yang produktif. Jadi mereka minjam tapi bisa uangnya dapat lagi gitu loh.
biar Itu kata nggak bulat kunci. Biar nggak bulat, itu kata kunci. Biar nggak gali lubang tutup Nah, lubang itu dia kata gitu ya. kuncinya itu. Waduh, aduh yang jelas ikut kelas deh. Ikut kelas mumpung 50 pendaftar pertama gratis loh. Aduh. Gratis loh ini. Daftar langsung ke www.cerdassaham.com dan nomor teleponnya 0822 888 98250. Langsung saja. Kelas ini senilai Rp799.000, tapi ketika daftar sekarang selama episode dengan special edition dengan ULife Academy gratis, dapat ilmu pula ya, bener Pak ya? Dan yang jelas dapat solusi-solusi, setidaknya membantu, bukan dapat membantu untuk mendapatkan solusi di masalah-masalah kita tentunya melalui kelas-kelas di ULife Academy. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Pak Dodi, masih di Aula Bisnis Special Event dengan ULife Academy. Yang jelas bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal dan barokah. Tadi sebelum iklan saya ngobrol sama Bapak nih mengenai biar nggak gali lubang tutup lubang, ULife Academy ada kelasnya loh. Jangan salah, bukan cuma pelajaran saham syariah, tapi benar-benar tentang memanajemen keuangan. Bener Pak Ngi? Yes, kehidupan. Dan 50 pendaftar pertama tuh gratis. Jangan salah, pokoknya langsung aja akses di www.cerdassaham.com atau di nomor telepon 0822 888 98250. Udah cepetan aja deh, sayang banget nih kelasnya. Dan sekarang kita akan berbicara tentang pasar modal saham syariah. Bapak, sebenarnya apa sih Pak tentang pasar modal saham syariah? Monggo silahkan. Ya, pasar modal sambil sebuah media ataupun instrumen untuk kita lakukan pinjaman juga. Nah, sama juga itu. Dia adalah sebuah instrumen especially bagi pebisnis. Jadi kan, maka saya mengatakan pinjaman itu bukan suatu yang yang diharamkan, yang jilid. Enggak, itu adalah satu yang boleh-boleh aja. Cuma kan di mana kita akan mendapatkan tempat tadi, itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau pasar modalnya sebuah tempat untuk kita meminjam untuk membangun bisnis kita lebih besar lagi. Karena nilai lebih besar lagi, dan saya mengatakan paling best itu dia tidak ada bunganya. Itu karena tidak ada bunganya, dan karena apa? Kan sudah ada model penyertaan modal dari investor. Dan itu legal. Dan mereka pun juga terlibat secara langsung sebagai pemilikan perusahaan kita. Tapi memang syaratnya adalah pebisnis tadi, dia harus merelakan ataupun ready untuk berbagi di situ sebenarnya dari kepemilikan usahanya dia. Contoh Mbak Ika punya perusahaan PT ABC, contoh begitu, yang selama ini kan 100% dimiliki itu. Nah, di situ nanti Mbak Ika ready untuk mengeluarkan maksimal itu kurang lebih 20%. Harus mau untuk berbagi pada orang lain untuk memiliki 20%. Untuk kemajuan perusahaan sebenarnya. Nah, iya. Kenapa? Jadi, problem orang hari ini saya mengatakan kenapa mereka tidak mau buat begitu? Mereka adalah karena ini dipekku. Moh lo, nah itu. Nah, sebenarnya kita harus bersinergi, bergandengan tangan, harusnya kolaborasi dengan semua orang. Dia pasar modal tempat itu sebenarnya, itulah kenapa saya mengatakan ini kalau cerita bab ini Mbak, saya mengatakan ini saya mendapat experience juga di Hong Kong, di Cina, di Hong Kong. Itu bagaimana orang Cina itu debat begitu. Ada Jack Ma, Robin Lee itu juga begitu, yang pemiliki Baidu pun juga dengan ini panjang cerita, tapi kata kunci adalah bahwa di tempat kita berbagi kepemilikan usaha kita, itu tempat pasar modal yang siapapun bisa bertemu di situ. Nah, itu yang kita akan bantu juga nanti mungkin bagi para pebisnis seperti ini yang ingin expand bisnisnya lebih dalam lagi. Contoh dia butuh dana lebih besar, dia sudah jalankan bisnis sekian tahun tapi ingin dikembangkan, minjam ke bank, hutang juga terlalu tinggi, contoh begitu, bunga terlalu tinggi. Nah, maka pasar modal tempatnya sebenarnya. Dan itulah saya mengatakan tempat yang paling best untuk dia dapatkan modal besar yang akan dikelola tadi. Maka isu sebenarnya pinjol itu kan sebenarnya yang retail kecil-kecil. Itu kayak cabang ranting yang kecil gitu kali Pak ya. Nah, maka saya katakan isunya bukan pada pinjaman tadi. Jadi pinjam is oke. Ya, cuma penggunaan nanti sebenarnya jadi kalau kita dari kecil, kecil dulu kita mulai. Mungkin usaha masih kecil. Tapi kalau misalnya kita buat yang lebih besar,
Itulah pasar modal tempatnya. Oh, keren nih pasar modal. Yang jelas kalau ngomongin pasar modal, setahu saya cuma pertemuan antara pengusaha dan saham. Tapi ternyata di sini begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya berdapat investor harus mau berbagi. Berbagi, jadi harus ready. Karena pada saat PT tadi kan ada kepemilikan saham itu. Pengembangan usaha begitu ya? ya? Pengusaha, jadi ya kan PT walaupun sama perusahaan yang kan ada kepemilikan saham di situ. Nah, setelah dia akan ready itu ada yang bahkan ada sampai 50%, Mbak. Dilepas dengan dia untuk kepemilikan masyarakat karena dia ingin berbagi. Biar mungkin pengembangannya lebih besar begitu. Cara saya begitu. Wow. Dan itulah yang terjadi oleh yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg sebagai pemilik Facebook dulunya. Ceritanya panjang ceritanya itu. Ya, Facebook akhirnya sekarang bergandengan tangan dengan WhatsApp dan beberapa aplikasi lain ya kalau nggak salah Itu Bapak. bukan bergandengan tangan, itu yang dibeli dengan Oh, dibeli. Ya, intinya mereka mau berbaginya itu loh Pak. Dulu kan Facebook kan berdiri sendiri, Instagram berdiri sendiri, WhatsApp berdiri sendiri. Betul. Sekarang tuh kayak mereka saling kayak konek-konekan gitu biar mungkin linknya WhatsApp bisa diambil dengan Facebook atau mungkin begitu ya Pak ya. Jadi karena dengan dia memiliki modal itu tadi, akhirnya punya WhatsApp dibeli dengan dia. Keren ya. Kalau ngomongin pembisnis tuh merinding disco. Karena ngomongnya udah bukan yang pinjol yang 2 juta yang ditagihnya sampai semua ditelepon. Ini ratusan juta gitu mainnya Pak ya. Bahkan mungkin miliar. Seperti kemarin dia kan dia butuh fund lebih kurang hampir 21 triliun. Gotoh. Itu kalau buat beli dawet tuh berapa kecamatan bisa dikasih Pak? Masya Allah, itu benar-benar yang omongannya udah kayak gitu ya Jadi Pak? artinya adalah inilah game saya mengatakan. Jadi yang game-game bisnis seperti ini kan ada game yang ibaratnya ada yang pemula gitu. Atau yang tadi pinjol-pinjol main kecil-kecilan contoh begitu. Nah, sebenarnya kata kunci bagi kita adalah bagaimana dia dapat dana tadi, kemudian ada ilmu ya, dan dikelola dana tadi untuk dia memperbesar dari pinjaman modal yang kecil tadi. Itu yang paling utama sebenarnya. Sebenarnya tekniknya begitu, teorinya itu yang harusnya. Yang harus kita edukasi pada masyarakat. Jadi bukan pada sekedar pinjam kemudian tuh diam habis itu beli HP baru. Beli HP baru, habis itu sudah diam, habis itu sudah nunggu nanti ditagih, bingung deh. Nggak usah tidur. Iya. Tapi ngomongin pasar modal Pak, apakah sebenarnya tidak ada resiko atau bagaimana? Jadi resiko pasar modal kalau kita lihat tergantung ya. Kalau dalam konteks pasar modal, dalam konteks bisnis saya mengatakan. Ya, konteks bisnis ya. Dalam konteks bisnis karena resiko kalau bisa mengatakan sebenarnya hampir nggak ada resiko. Jadi gini Mbak. Saya bicara resiko ini mungkin saya agak sedikit tricky kata orang tricky ya. Tricky. Nah, karena gini maksudnya adalah bagi saya resiko itu akan selalu ada resiko, konsepnya begitu. Apa sih? Okay? Semua usaha kayaknya ada resiko. Cuma kata kunci sebenarnya lebih kepada how to manage your resiko. Ya. Itu keywordnya. Bagaimana memanage dan mengelola atau meminimize your risk. Benar, itu. Itu keywordnya sebenarnya. Jadi kalau dikatakan risikonya ada bagi mereka yang tidak ada ilmu masuk di situ. Oke. Tapi dia akan minimum risikonya tadi kalau dia ada knowledge di situ. Benar, ya. Benar, itu kata kunci. Jadi saya mengatakan adalah everything is, kalau kita nggak ada risiko memang apapun juga ya habis juga contoh begitu. Tapi apapun itu. Tapi kalau kita memang ada ilmu, ada knowledge, kita bisa bukan menghilangkan ya, tapi meminimalisir risiko yang ada tadi sehingga kita. Jadi gini lah Mbak, yang membedakan para pebisnis dengan orang biasa Mbak sebenarnya. Rata-rata kalau saya belajar lah. Jadi kalau para pebisnis tadi dia tidak ada risiko ya, tapi ketika dia buat sesuatu, lakukan langkah A, B contoh begitu, dia sudah tahu risikonya apa, halangan apa, sehingga dia sudah ready, antisipasinya apa. Sebelum masuk ke sini dulu nih. Dia udah tahu. Dia begitu dia buat keputusan, oke saya eksekusi A contoh gitu keputusannya dia sudah akan tahu risikonya apa. Dia sudah ready juga apa untuk menghandle itu tadi. Ya, itulah pembisnis tulen menurut saya. Oke. Berbeda orang biasa atau pebisnis yang ecek-ecek. Bahasa muda atau yang biasa lah, masyarakat umum. Ya. Dia ambil keputusan dengan dia, kena masalah langsung, lu kok gini? Contoh begitu. Dia kaget. Kagetnya ketinggalan. Betul. Nggak ada lu kok gini sih? Kok gini sih? Contoh gitu. Lu gini sih. Lu katanya gampang tuh gini ya. Contoh begitu. Sudah taruh deh selesai. Taruh dah. Itu dia bedanya. Oke. Itu bedanya. Apa yang membedakan tadi? Kenapa? Karena para pebisnis tadi dia mencoba untuk menggali terus dengan komunitasnya dia dan dia terus belajar improve. Tuh. Yang beginilah di dalam kelas pun kita bantu sebenarnya. Ya kayak scanning jauh-jauh hari gitu mungkin. Betul. Ya. Mungkin nih kayak tahun depan nih ekspansinya harus ke sini nih. Bukan berarti kalau besok laku nggak ya gitu, enggak.
Dia sudah masuk pada, kalaupun dia ekspansi ini misalnya apa risiko, dia udah tahu. Dan dia sudah, dan solusi tadi hanya akan bisa terjadi, diberikan kalau dia sudah ambil keputusan. Dia nggak bisa, oh kalau begini akan kena ini, solusi begini, nggak bisa juga. Dia buat keputusannya dulu, dilakukan tadi, dan dia sudah ready dengan antisipasi risiko tadi, dan baru muncul solusinya. Tuh, nih pembisnis keren nih. Dan itulah yang menyebabkan mereka akhirnya pebisnis tadi, mereka oke, lifestyle mereka. Habit mereka juga oke, mereka tidak pernah stres dalam hidup mereka. Mohon maaf ya Pak, kalau ngomongin yang Facebook gitu ya, Bapak Facebook kita ini, aduh bajunya aja dipakai baju belel ya nggak sih, baju yang nggak, yang orang tuh ngelihatnya ini orang nggak punya baju yang lain nih. Nah, tuh. Ya paham sekarang, saya mulai paham dengan kategori pembisnis tulen yang memikirkan resiko dulu. Betul. Mengantisipasi resiko dulu daripada mengiyakan berjalan tanpa memikirkan resiko. Kaget belakangan. Istilahnya. Ya, pada tiba-tiba nanti udah kena, lo kok gini katanya kemarin teorinya begini. Bohong nih kayak ngeliatnya. Bodoh contoh begitu. Itu Pak Dodi bohong nih, padahal sebenarnya kita harus memikirkan semua resiko ya. Semua. Jadi artinya itulah gunanya knowledge, kata kunci di awal. Dia sudah tahu dulu, dia sudah pengetahuan dulu, dia sudah ada ilmunya. Itulah gunanya ilmu qabla amal. Itulah kenapa di kelas kita buat hal begini tadi. Dalam konteks apapun juga. Betul. Semua ada di kelasnya YouLife Academy. Wah, yang jelas, setelah tayangan iklan berikut ini saya akan nanya, Pak, bagaimana sih mengurangi resiko? Pasti ada caranya. Tips sedikit-sedikit lah dari kelas YouLife Academy dari Pak Dodi tentunya. Jangan kemana-mana, terus di Aula Bisnis dengan YouLife Academy. Masih seru di Aula Bisnis dengan YouLife Academy, bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, mudah, legal, dan barokah. Ngomongin pasar modal, ngomongin usaha apapun, sebenarnya ada resiko pasti, tapi tidak bisa dihilangkan, cuman bisa diminimalisir dengan cara menaikkan ilmu atau skill. Dan pastinya ada di kelas YouLife Academy. Di sini kalau daftar dan langsung akses sekarang juga 50 pendaftar pertama di www.cerdasaham.com, kelasnya senilai Rp799.000 dapat secara gratis. Loh, itu merupakan peluang yang luar biasa. Nah, sebelum iklan saya udah bilang, Pak, bagaimana sih Pak cara mengurangi resiko di pasar modal? Ada tips khusus mungkin sedikit saja. Jadi gini, sebenarnya cara kata kunci saya mengatakan bagi siapapun juga, investor ke siapapun juga, untuk dia akan berbeda-beda. Jadi kalau kita investor ini untuk mengurangi risiko, itu poin pertama saya mengatakan adalah pastikan kita paham dengan instrumen itu sendiri. Contoh, kita akan beli perusahaan Antam contoh begitu ya. Antam lagi ngetren nih, sekarang Antam nih. Contoh begitu. Maka kita harus mengetahui dulu apa fundamental dia sebenarnya. Bagaimana kondisi keuangannya dia sebenarnya. Kita harus mampu membaca keuangan dia sebenarnya. Kita bisa membaca Pak ya? Bisa. Dan jadi gini Pak, YouLife ada caranya. Dan itu kita ajarkan memang. Jadi namanya ilmu fundamental namanya. Ilmu fundamental. Jadi artinya adalah kita akan bantu mereka cara simpel dan mudah untuk cara membaca fundamental sebuah perusahaan. Mengenali. Jadi ini Antam kan orang tahu Antam di tulisannya doang kan? Ya. Antam dia emas mungkin gitu doang. Ya. Tapi bagaimana fundamentalnya dia, keuangan dia seperti apa, cara membacanya, kan banyak orang nggak tahu. Inilah kita akan bantu nanti. Kita kasih tahu dengan orang-orang, ini loh cara bacanya. Tek gini. Kalau dia begini dengan sekian persen pertumbuhannya dia, masa lalunya dia tanda begitu, dia akan gini-gini. Kita akan memberikan ada ibarat kita lah sebuah memprediksi lah saya katakan. Seru nih. Ya, itu yang akan kita ajarkan, kita bantu supaya kita dan kita kan ada nanti record sebelumnya dia tuh. Ada semua Pak? Ada semua data tadi lengkap itu sudah. Itu yang akan kita bantu mereka step by step di dalam itu. Itu poin pertama. Nama adalah tentang sebut dengan adalah what to buy. What to buy. Apa yang mau saya beli? Contoh begitu, what to buy. Yang kedua saya mengatakan adalah yaitu kita akan membantu mereka, ini tip ya, untuk mengenal lebih dalam terkait dengan when to buy dan when to sell. Kapan waktu kita akan tepat untuk membelinya? Karena ibaratkan bisnis kadang-kadang orang kan kalau sekedar buka lapak begitu toh, nanti nunggu
ya, Sampai ngantuk. berharap-harap orang datang, doa, ya orang datang, itu nggak datang pelanggannya. Ya, karena tidak jemput bola. Bukan cara nggak jemput bola, juga saya mengatakan karena tidak tahu strategi mendatangkan pelanggan. Itu lagi babnya. Oh. Kalau kita berbisnis. Oke. Bisnis kata kunci adalah gimana cara mendatangkan pelanggan sebenarnya. Ya. Kalau nunggu dia pelanggan datang sampai nenek lampir mati pun nggak bakal datang juga dia. Nenek lah. Oke. Bapak selalu punya ini kiasan-kiasan ini lucu deh Bang ngomongin. Oke. Contoh gitu. Jadi memang harus ada strategi how to attract the customer. Itu nanti itu satu bab ya. Ya contoh. Sama dengan dunia pasar modal juga begitu. Di dalam saham kita adalah kalau kita sebagai investor di situ kita harus tahu kapan waktu itu untuk beli. Ya, when to buy itu harus tahu kita. Pada level kondisi apa itu nanti kita akan tunjukin dengan mereka. Di coaching loh sama Yulife Academy. Kita bimbing step by step. Bahkan kita ada kelas sampai 6 bulan mereka kita guide satu-satu. Untuk mereka tidak terjebak mungkin terjebak dan sampai salah di situ. Walaupun saya mengatakan bukan tidak memungkinkan tidak ada salah ya. Tapi at least dengan kita nanti ada tahu dia salah, dan kita kasih tahu ini salahnya, orang kan mudah paham. Jadi gini, cara belajar terbaik adalah kita tahu di mana kita salah. Betul. Itu kata kuncinya. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan tunjukkan mereka adalah yang strateginya. Langkah-langkah ini tip yang kita langkahnya. Artinya adalah pada saat sudah masuk nanti, kalau misalnya dia berbalik ke arah, apa langkah kita? Apa step kita? Apa yang akan kita lakukan untuk minimum risiko itu tadi? Nah, inilah yang akan kita lakukan nanti. Mungkin kita buat nanti adalah dengan sekian persen cut loss-nya, banyak istilah nanti itu. Istilah-istilah yang nantinya pasti akan ada di kelas Yulife Academy. Yang jelas Yulife Academy akan dibantu belanja di pasar modal. Begitu ya Pak ya? Belajar di pasar modal, begitulah. Intinya kalau pasar modal itu kalau saya orang awam merasanya ini apa sih? Tapi ketika masuk ke Yulife Academy semua akan diajarkan. Baik tadi when to buy, what to buy, when to sell. Aduh, nih Bapak, aduh. Kalau untuk ini Pak, bagaimana cara belajar di Yulife Academy untuk lebih more detailnya tentang bagaimana pasar modal itu? Mulai dari tadi kita kan Bapak udah cerita nih, akan dikasih tahu misalnya perusahaan Antam, akan dikasih tahu backgroundnya begitu ya. Tapi apakah boleh ketika nanti saya memilih 2-3 perusahaan, apakah juga akan dikasih tahu atau akan diberi informasi tentang? Justru kita akan ngasih tahu dengan mereka, justru kita kasih tahu ada 400 saham syariah malah. 400 saham syariah akan diberikan informasinya secara detail. Dan bagaimana kita akan memilih satu persatu itu. Bagaimana kita men-screening itu, dan kita nggak perlu beli semuanya juga. Ya, terserah kita lagi ya. Kan gitu. Jadi itu juga kita tunjukin. Makanya nanti clue ini kita buka. Ini yang kalau di luar sana Mbak, orang kalau belajar saham biasanya yang ada adalah mereka mencoba jadi gini, mereka memberikan rekomendasi toh. Mbak beli saham ini, tapi nggak tahu kenapa beli itu. Mereka nggak nunjukin. Oh. Itu bedanya. Kalau kami adalah kami kasih tahu bahwa ini cara menganalisanya ini sehingga rekomendasi kita bisa ambil keputusan sendiri. Karena kita ingin mencerdas, karena cerdas saham. Kalau cuma berikan rekomendasi itu namanya bodoh saham. Ya, so tagline-nya cerdassaham.com. Berarti ibarat kata nih kalau saya mungkin disimpelkan Pak ya, beli baju itu Bapak ngasih tahu ini kayaknya dari katun. Mungkin begitu ya. Nah, ini ada ukurannya, ada S, M, L, XL, XXL gitu Pak ya. Terus ini warnanya merah, ada merah, hijau, kuning, mungkin begitu Pak ya. Dan warna ini juga cocok untuk ibu seperti apa gitu. Bapak Ibu kalau nggak suka boleh ada warna yang lain. Sampai sedetail itu. Jadi bukan cuman untuk nih ada perusahaan ABCD, silakan nih Bapak mau beli yang mana? Enggak. No. Tuh, keren loh Yulife Academy itu. Monggo langsung ke www.cerdassaham.com loh. Langsung daftar aja Pak ya untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan dan backgroundnya. Karena tidak semua juga memberikan informasi tentang background. Tidak semua. Background itu mahal loh, beneran. Karena itu yang paling utama sebenarnya. Maka saya juga pernah dikomplain sebenarnya Mbak. Ini Pak Dodi, ini beneran nih. Anda ngajarin begini nggak salah, ini nggak rugi kata beliau. Nanti kalau orang lagi tahu gimana kata beliau, bisa menyaingin Anda juga kata beliau. Saya katakan ilmu bukan saya yang punya lah bro, gitu kan. Ilmu Allah yang punya. Saya mengatakan cuma satu, mereka bisa mengambil ilmu apa yang saya berikan, tapi mereka tidak bisa mengambil experience saya. Karena mereka nanti kan banyak sana belajar dengan saya adalah tentang experience, that's my experience. Kan itu paling mahal sebenarnya. Iya, paling mahal emang jam terbang dan pengalaman memang. Belum tahu kalau rasanya. Ilmu semua ada di Google pun ada sebenarnya kalau nyoba. Ya, benar itu saya pengalaman sendiri ketika Bapak kapan hari episode kemarin beneran sampai sekarang saya takjub banget dengan jual Pajero hanya untuk belajar. Itu.
Karena Bapak haus akan ilmu yang akhirnya sekarang sukses seperti ini. Itu yang keren tuh Pak. Karena bagi saya adalah dia ilmu kalau kita pegang, Mbak. Dan soalnya dalam ilmu YouLife Academy saya udah punya niat lah. Mereka masuk kelas belajar, ilmu ini justru bisa bermanfaat untuk 70 keturunan. 70 keturunan loh Pak. Itu berapa tahun? Dan Bapak kemarin sempat episode sebelumnya Bapak bilang bisa dihitung ya Pak ya. Bisa dihitung. Dengan kayak 5 sampai 6 tahun begitu Pak ya. Dan itu mudah. Kenapa? Karena gini, orang selama ini kan untuk mencapai 1 miliar, kapan dia dapat, dia bingung. Itu dalam kelas sudah tunjukin. Kelihatan di otak mereka itu cara kapan. Jadi gini Mbak, simpel lah sangat. Kita kalau dari Surabaya ke Jakarta, paling tidak ataupun kita pergi satu tempat lah, pasti kita menggunakan Waze, betul, atau Google Maps. Google Maps contoh gitu. Untuk apa? Pertama, kenapa kita butuh itu sebenarnya? Kita butuh itu adalah untuk kita memastikan kapan kita akan sampai. Betul. Kan tujuannya supaya ada rasa kepastian, nggak bingung kita, nggak lama. Yang kedua adalah memberikan ketenangan pada jiwa kita kan sebenarnya. Ini benar nggak jalannya? Benar nggak kan begitu. Sama hal dengan mencapai 1 miliar juga begitu sebenarnya. Ada panduan begitu. Ada panduannya dan jelas kapan waktunya. Bukan babi ngepet. Susah nanti hidupnya. Ada panduan dari YouLife Academy yang jelas, langsung saja akses di www.cerdasaham.com. Begitu Pak ya. Nah sekarang Pak, closing statement mengenai momen Lebaran ini tentang pinjol ini. Aduh, monggo silahkan. Oke, pertama saya katakan lah bagi Anda yang belum mumpung Lebaran terjadi ini. Berapa hari nih? Berapa hari lagi nih? Tinggal berapa hari lagi saya katakan. Dan memang sudah mau akan apply pinjol, ya, karena coba pertama saya katakan adalah coba Anda pikirkan sebenarnya apply pinjol itu apa? Kalau apply pinjol yang segera untuk gaya hidup nanti tunjuk di kampung, saya mengatakan saran saya mengatakan cuma satu, jangan ambil. Gak usah pulang. Pulang tetap pulang. Tetap pulang ya. Pulang. Jadi gini, maksudnya adalah mendingan kita pulang dengan apa adanya, kita bangun silaturahim. Yang utama saya katakan kalau mau sebenarnya, Mbak. Karena kita mungkin hampir 2 tahun kan terjebak nggak pulang ini. Iya, kangen lah Pak. Udah kangen lah, terus pulang. Nah, maka saya mengatakan sebenarnya kalaupun ada pulang hari ini, tidak buat sesuatu apapun juga, orang kampung memaklumin kok. Iya, sebenarnya juga itu cuman hanya butuh pujian manusia. Dia memaklumin, tapi yang utama yang kita butuhkan apa? Kita pulang kampung, kemudian kita sujud pada orang tua kita, mak kita, minta doanya dia. Itu yang penting. Itu paling penting sebenarnya. Mahal itu. Minta dari mereka dan fokus di itu aja dulu. Bismillah, ketemu dari orang tua, tolong mak ibu bantu doakan sampai setelah pulang di sini tahun depan bisa beli lagi mungkin mobil Ferrari itu apa contoh begitu. Yang dikangeni keluarga sebenarnya hanya makan bareng, duduk bareng, ngobrol bareng begitu ya. Ya. Dan doanya orang tua tadi paling penting itu. Betul. Karena itu dia kalau orang tua tuh kita minta doa dia dan dia memang ridho, Mbak. Iya. Itu pintu rezeki itu, kucuran rezeki itu gila-gila, Mbak, sudah. Menembus 7 pintu langit. Betul. Luar biasa. Itu paling best mengatakan. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Cari langit bumi minta semacam, sebenarnya rezeki di orang tua, di tangan orang tua kita sebenarnya. Itu yang closing statement yang luar biasa. Jadi kalau ngomongin momen Lebaran, daripada kita gaya hidup ya Pak, begitu nggih? Lebih baik mencari begitu ridho orang tua dan kangen-kangenan sama keluarga. Ya Pak ya. Dan pastinya kangen-kangenan keluarga tetap buka akses di www.cerdasaham.com dan langsung ke 0822 888 98250. Gak kerasa segmen terakhir ngobrolin tentang pinjol, begitu Pak ya, dan segala macam pernak-perniknya. Dan tentunya semoga 4 segmen sampai segmen terakhir ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang pastinya 50 pendaftar pertama yang akses di www.cerdasaham.com dapat kelas gratis belajar saham syariah dengan YouLife Academy. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan matur nuwun sudah lihat aula bisnis di AMTV spesial edisi dengan YouLife Academy. Matur nuwun semuanya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.